Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini tanaman yang sudah dipanen ya. Ini berumur 4 tahun, 5 tahun yang dipanen seperti ini. Nah ini dikupas. Nah ini kulit-kulitnya disimpan. Ini biasanya nanti akan dikembalikan lagi ke lokasi tanam ya, di dalam stackingnya itu. Nah ini dikupas nih. Ini ada dikupas. Nah nanti tinggal yang seperti ini, yang sudah berwarna kuning itu. Kalau yang belum dikupas kan warnanya coklat itu ya. Tadi saya lihat. Ini kita bisa lihat. Nah di ujung sana itu alat pengupasnya itu dari besi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini memang menjadi salah satu pengelolaan hutan lestari seperti itu. Jadi ada yang ditanam, tadi yang kita udah lihat ya, tanam tumbuh. Setelah tumbuh maka ini panen. Nah seperti ini sekitar kurang lebih kalau dari ini sekitar 25 sampai 30 hektar ini, satu petak ini. Nah setelah ditebang ini kemudian dia akan tanam lagi. Nah ini tanaman akasia crassicarpa kalau ini jenisnya crassicarpa. Ini tanah mineral ya, di tanah mineral. Jadi kanalisasi ini dibangun karena memang ini kan daerah yang di dataran rendah yang memang harus dibikin kanalisasi untuk menjaga tinggi muka airnya tadi ya. Jadi nanti dikupas menghasilkan tanaman yang ini, yang kayu lok-lok kayu yang sudah bersih ini. Kemudian inilah yang dikirim ke pabrik untuk dibuat bubur kertas, pulp atau bubur kertas atau kertas itu sendiri. Nah ini ya, ini yang siap diangkut sebenarnya ke ke pabrik ya, demikian. Nah ini yang mungkin berikutnya RKT yang sini nih, ini juga udah cukup besar ini tanaman ya, crassicarpa juga yang belum ditebang. Mungkin setelah ini ditebang nanti lokasi berikutnya adalah di sini karena sudah besar-besar nih pohonnya juga, sudah besar-besar ini. Bagus nih pohonnya, potensinya juga akan besar. Oke itu ya, di sana ada sialang itu memang nggak ditebang. Jadi lokasi ini memang pihak pengelola ini sudah benar-benar melindungi ya, peduli lingkungan dengan tanaman yang besar ini tidak ditebang ya, karena ini memang tanaman untuk tempat madu, menghasilkan madu ya, madu-madu itu bisa tinggal di sini seperti itu. Jadi dibiarkan nih, tidak ditebang seperti itu. Nah ini di sana ada tempat kerja, yang di sampingnya itu ada jenis tanaman eucalyptus. Jadi nanti mungkin ini akan diganti eucalyptus, mungkin tanaman eucalyptus, karena memang kalau tanaman terus-menerus sejenis itu memang berbahaya, lebih mudah terserang hama penyakit gitu, sehingga memang harus diganti ya, adanya rotasi tanaman. Jadi seperti tanaman pertanian juga tidak boleh nanam misalnya padi terus gitu. Ini juga demikian, kalau akasia 2 kali akasia harus ganti eucalyptus ya. Sehingga pengelolaan hutan itu memang bisa benar-benar lestari. Jadi artinya memang selama kita menjaga produktivitas lahan itu baik, kemudian kita bisa menjaga mengatasi hama penyakit, kemudian pasar juga banyak, tentunya itu akan membuat pengelolaan hutan gitu menjadi lestari. Jadi pengelolaan hutan lestari itu ada 3 aspek yang dipenuhi, itu aspek produksi ya, produksi seperti ini, kayu-kayu ini kan tentunya menghasilkan kayu ini kemudian akan dijadikan kertas itu kemudian dijual yang menghasilkan uang. Itulah produktivitas lahan secara ekonomis gitu. Kemudian ekologisnya ya ini pohon-pohon, ada parit ini yang dijaga supaya tidak banjir dan sebagainya. Pohon-pohon ini untuk pohon pelindung ya, ada madu dan sebagainya tetap dipertahankan, masyarakat bisa mengambil madu, itu adalah segi ekologis. Nah masyarakat ya tentunya menghasilkan uang tadi, kanal-kanal ini yang ada ikannya, masyarakat boleh mengambil ikan, ini tentunya juga menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat. Jadi 3 aspek itu memang harus dijaga, dikelola secara baik dan benar, sehingga pengelolaan hutan kita ke depan itu samping masalah produksi ya, pajak dan sebagainya tentu akan mendapatkan negara, apalagi kalau menghasilkan bahan pakaian itu tentunya lebih tinggi lagi nilainya, rayon, dan itu akan menghasilkan uang, dipisah negara, diekspor, dan kemudian hasil itu untuk perusahaan itu sendiri menggaji karyawan dan sebagainya. Itu aspek produksinya, ekonomi. Terus ekologisnya ya dia menghasilkan oksigen seperti ini, menghidupi tata air, satwa-satwa juga bisa hidup di sini, di bawahnya ini. Nah ini adalah kita dengar
binatang-binatang, ada jangkrik, tongkerong dan sebagainya, tongkereng atau apa misalnya. Nah itu tentunya akan menjadi ekologisnya juga terjaga, kemudian tata air juga terjaga, dan masyarakat juga harus bisa mendapatkan itu, misalnya dari binatang atau dari madu, ikan dan sebagainya. Demikian melaporkan dari Pengelolaan Hutan Lestari di Kecamatan Uki, Kabupaten Pelawan, Riau. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.